Itu tertinggi Mas Agus. Dan tidak semua bisa. Bisa apa? Bisa mengetahui itu gitu. Tidak semua bisa mengetahui itu. Bisa melakukannya bisa. Tapi untuk mengetahui kalau dirinya itu ada di situ, lah ini butuh pelatihan diam ketika bersamadi dan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup kita sendiri. Hanya dengan dua hal itu. Jadi ketika kita menghadap Tuhan, gampangannya wong ngomong, ketika kita menghadap Tuhan untuk bisa mengetahui ketika kita itu manunggal dengan Tuhan, diam. Di luar ketika menghadap Tuhan agar supaya kita itu mengetahui kapan detik-detik kita itu manunggal dengan Tuhan, menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya sendiri. Lah dua cara itu yang tersimpel dan termudah mungkin orang asik kanggone wong sing kadung menyukai yang aneh-aneh, yang neko-neko. Jadi kesimpulannya, manunggal dengan Tuhan itu tidak penting. Kesimpulannya, ayo matek ora kowe. Manunggal dengan Tuhan itu tidak penting. Lah terus yang terpenting apa? Mengetahui kalau dirinya itu manunggal dengan Tuhan, itu loh yang penting. Untuk apa manunggal dengan Tuhan kalau kita tidak tahu? Bukankah sesungguhnya selama ini kita manunggal dengan Tuhan? Nah kalau kita tidak manunggal dengan Tuhan, apa ya iso? Wong mayit. Bisanya bukan mayit karena manunggal dengan Tuhan kan? Nah selama ini kan kita tidak tahu kalau kita itu sedang manunggal dengan Tuhan. Selama ini kan kita tidak tahu. Nah sekarang kita mengkaji tentang manunggal. Lah sedang manunggal dengan Tuhan kok sampai tidak tahu. Lah apa bedanya kalau masa lalu? Enggak penting. Yang terpenting itu mengetahui, menyadari bahwa dirinya sedang manunggal dengan Tuhan. Itu Mas Agus. Kalau bahasa guyonnya, untuk apa kita punya pisau kalau tidak tahu pisau itu untuk apa? Padahal saya saksikan itu banyak sekali yang sudah sampai di situ. Makanya saya sering garuk-garuk dada sendiri. Padahal dada saya nggak gatel, tapi saya garuk-garuk gini. Kamu itu udah nyampe, kok bisa nggak tahu? Kesadaranmu kemana? Kok bisa nggak tahu? Kok bisa nggak nyadari? Nah, termasuk Mas Agus juga. Sering jenengan sampai di situ sering, tapi jenengan ndak mengetahui kalau jenengan itu sedang dadi siji karo Maha Suci. Belum tahu harus bagaimana lah. Ya kudu dikecup lah. Ngono lah gampangane ngono. Bener Pak, panjenengan paling muda, paling dekat ya. Pada prakteknya kan tidak seperti itu Pak. Wah itu berat banget. Sulit ini kan sudah terbiasa, yang penting berjalan kan pada saat
mau menikmati kelakuan kita sendiri kadang-kadang lupa. Ya, pada saat sudah seperti itu, manusia jatuhnya itu lama. Iya. Dan rasanya juga Nah itu. Jadi saya itu sering dibuat gatal hati menyaksikan para kadang iki. Beh, latihan seprono seprene kok ya ora ngerti nek wis tekan kamare dhewe. Nah, itu kesadaran tertinggi dari semua kesadaran tinggi, yaitu kesadaran yang mampu menyadari keberadaannya ketika sedang manunggal dengan Tuhan. Nah, ini terjadi di dua hal, Mas Agus. Bisa terjadi ketika kita bersamadi atau bahkan masih dalam keadaan patrap. Yang kedua, bisa terjadi di luar patrap samadhi ketika kita sedang asik menikmati rasanya kelakuannya sendiri. Jadi dua hal itu pasti terjadi gitu. Karena tidak menyadari, karena tidak mengetahui kan akhirnya terabaikan. Padahal itu yang dinanti itu kan itu. Ada yang sampai seperti ini. Matur suwun Rama, jebul rasane manunggal jati ki tentreme pol. Ya. Ada yang begitu ada. Nah, ketika dia dalam keadaan manunggal jati itu malah justru terlewati. Sudah terlewat. Detik-detik manunggal jati itu terlewat. Nah, ketemunya rasa tentrem ketemunya, berarti kan keliwat manunggal jati ini. Terabaikan. ayo bulan manis itu. Jadi ukuran rasa dan perasaan, itu nggak ada yang sebanding dengan rasanya ketika kita manunggal. Nah, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Gua Hiro kan itu. Ingin berlama-lama berjumpa dengan Tuhan, kan ngono gampangannya. Yang diperlama itu bukan diamnya tapi cumbuannya itu loh Mas Agus, maksud saya cumbuannya itu. Nah. Itulah puncak tertinggi, Mas. Itulah kalau dalam bahasa spiritualnya, itulah batinnya kesadaran terdalam. Satu-satunya kesadaran yang bisa menyadari kemanunggalannya dengan Tuhan.
Kalau di dalam laku manunggal disebut juga sebagai gaib, gaibnya gaib. Gaib yang mampu menyadari kegaiban. Kalau bahasanya Pak Semono Sastro Hadijoyo seperti ini. Ini bahasanya beliau ini. Lakune putra kuwi kesampar kesandung. Ana kalane dihina, ana kalane didoni, ana kalane didek. Ning aja uwas sumelang. Ning aja uwas sumelang. Nah, ning aja uwas sumelang berarti kan ini harus diam kan, disuruh diam. Menengo ae gitu. Diapain, diapapun menengo ae, diam saja. Lakune putra kuwi kesampar kesandung. Nah, ini kan maneka warna. Ketika kita melakukan patrap, wah ini kan beraneka ragam. Macam-macam lah yang kita alami. Sampai pada akhirnya di detik-detik samadhi tetap beraneka macam yang akan dihadapi kan. Ono kalane dihina, ono kalane didoni, ono kalane diidek. Istilah dihina, didoni, diidek, ini kan pikiran-pikiran kita yang beraneka ragam. Terus mungkin kaki kita yang kram, boyok kita yang dengken, ya kan maksudnya di situ. Maksud dari kata-kata itu kan di situ. Ning ojo was sumelang. Ndak perlu khawatir, ndak usah cawe-cawe, ndak usah diprediksi, ndak usah disangka-sangka. Wis diam wae. Ning kono ana nyut. Lah nyut yang dimaksud oleh Pak Semono ini kan manunggal jati itu tadi. Sambato. Nah, ini kelasnya kesadaran. Nah, sambat yang dimaksud ini bukan ngersulo loh ya. Sambat yang dimaksud ini adalah mengetahui itu tadi loh, menyadari kalau dirinya itu dalam keadaan manunggal jati itu tadi. Oh, mewah banget di situ Mas Agus. Mewah banget. Mampu mengetahui keberadaan kita di situ, mewah banget Mas Agus. Mewah banget. Wis tak jamin ponco lakune utawa imane ora bakal iso digeser. Secara spiritual itulah yang dimaksud klimak. Klimak. Tapi ndak akan bisa klimak kalau kita ndak menyadari, kalau kita ndak tahu piye klimake. Kalau istilah manunggalnya itulah yang dimaksud mijilake Rama. Klimak. Mijilake Rama di situ. Sejak dulu saya sudah sering menyinggung tentang ini. Jangan sampai sudah sampai di rumah setelah melakukan perjalanan jauh, sudah nyampe di rumah, bahkan sudah masuk di dalam rumah, isih gendong-gendong rangsel, mondar-mandir ning pawon ning kamar karo gendong-gendong rangsel. Itu karena apa? Karena ndak menyadari, ndak tahu kalau sudah sampai di rumah. Itu kan sering saya singgung, Mbak, dengan bahasa-bahasa seperti itu. Nah, itu ada di titik itu.
Nah, itu terjadi gelar gulung. Secara gulung kejadiannya ketika kita samadhi. Secara gelar kejadiannya ketika kita sedang menikmati rasanya kelakuan sendiri itu tadi. Pas kelakuan, Pak. Iya. Dulunya pas meti. Itu gelar gulung. Ya kalau pas perasaan manunggal itu wow, posisinya pas patra kunci. Pripun? Bisa jadi. Nah, terus pripun? Ya, Terus apa mandek kan? loh, pasti tahu. Kalau kita tahu, kalau saya tahu saya sedang manunggal dengan Tuhan, apa gunanya kunci? Kok milih kunci? Ya lebih wah itulah. Lebih wah itu. Lah wong patrap kunci ya tujuane kuwi, lah wis tekan kono, ya berarti padha karo masih sudah nyampe di rumah gendong rangsel ki mau kan mundal-mandir. Karena mungkin kan sudah ada yang berpemahaman, nanti manunggal jati itu baru bisa terjadi setelah patrapnya selesai. Oh, ya ndak bisa. Nah, manunggal jati itu kan sudah sih. Kan saya katakan manunggal jati setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng kan sudah manunggal jati. Lah langkah selanjutnya apa? Kan menyaksikan kemanunggalan jatinya. Ya, menyaksikan kemanunggalan jatinya. Lah untuk bisa menyaksikan kemanunggalan jati tersebut, nah itu patrap samadhi manunggal jati itu adalah teknik untuk bisa menyaksikan kemanunggalan jati. Dikarenakan manunggal jati itu harus gelar gulung, maka kejadiannya berarti kan gelar gulung. Nah, secara gelar agar supaya tetap bisa mengetahui bahwa dalam keadaan manunggal jati menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Sing rada angel pancen menikmati rasanya kelakuan ini rada bukan angel rada iwet apa ya nek carane iki. Ya angel nih wow, Pak. Rada iwet lah. Enggak lah, rada iwet lah kalau menurut saya itu. Enggak lah, enggak angel. Nah, itu adanya di situ. Kalau enggak, mesti keliwat, Mas. Detik-detik momen manunggal jati itu pasti keliwatnya orang. Itu kan sebuah momen penting. Sebuah momen penting. Nah, kita butuh momen itu setidaknya itu 7 kali, Mas Agus. Setidaknya itu 7 kali kita butuh momen itu. Lah, mempunyai momen manunggal jati setidaknya 7. Oh, berarti kan wis apal banget itu ki apal banget wis. Artinya tanpa harus bergerak, tanpa harus duduk, kerentek manunggal jadilah manunggal. Nek wis apal loh ya. Nek wis apal. Ini setidaknya kita butuh 7 kali momen manunggal jati itu. Penyaksian momen penyaksian. Ya apa saya ngarani? Ya momen penyaksian ini ya. 7 kali itu wis apal banget itu. Selai ngene iki ngono. Selai jalure iki ngene iki. Menggoke gaya menggoke iki ngene iki wis apal ning ngono. Tergantung gelarane bareng iki mau. Nek lupute ora. Mung apa jenenge terlena kuwi mau lho Mas Agus. Nek luputnya enggak, terlena. Kita terlena.
Ya wis terlena kan wis iya wis. Keliwat kan momennya itu keliwat ngono lho. Momennya ngerti-ngerti wih tentrem temen wis keliwat lek iso ngrasakne tentrem adem wis keliwat kuwi dudu manunggal jati kuwi lek manunggal jati ku ora ana apa-apa ora ana nek isih ana tentrem berarti wis keliwat nek ana tentrem ketemu tentrem berarti wis keliwat momene kuwi wis keliwat kita butuh momen manunggal jati. Momen menyaksikan manunggal jati itu setidaknya 7 kali. Momen pertama kan saya menemani. Lah, 6 momen berikutnya ini harus diciptakan sendiri, harus dialami sendiri. Dari Wonogiri punya pertanyaan? Ya, dereng enten. Itu pemahaman, itu pencerahan ya, itu pencerahan untuk nanti kalau panjenengan sudah selesai manekung ya. Karena tadi yang sedang saya bahas adalah laku setelah manekung atau setelah gembleng. Wah, bonus puncak ini dengan Mas. Jarang. Samadhi istilahnya kalau penyaksiannya antara gelap dan terang itu nyatu. Nyatu terus begitu habis nyatu itu terus saya langsung nggak apa ya nggak langsung nangis itu. Ada 2 kemungkinan itu. Halu itu. Enggak, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama sebelum manunggal jati. Kemungkinan kedua setelah manunggal jati. Kayak anu iso nganti tekan ngliwati gapura kae arep neng ndi kae. Keliwat semangat santi ngliwati gapura kok ora rene sisan. Wong gapura semono enek undak-undakane iso diliwati. Itu ada kedua kemungkinan. Yang pasti manunggal detik-detik manunggal jati detik-detik manunggal jati itu keliwat. Lah wis isih enek peteng, isih enek padang iki. Lah wong manunggal jati ora ana apa-apa. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Itu ada 2 kemungkinan, sebelum atau sesudah. Iya, sebelum atau sesudah. Maksud saya itu loh, sebelum manunggal jati atau sesudah manunggal jati. Jadi keliwat, ngono ki keliwat. Nah iya, makanya kan harus tahu. Harus tahu. Detik-detik kita manunggal jati itu harus tahu, momen itu harus tahu. Kalau ndak mengetahui momen detik-detik manunggal jati, ya kuwi mau ketemune. Isih ana sing ditemoni. Tapi itu bukan salah atau luput atau bukan. Itu resikonya keliwat. Resikonya keliwat. Monggo rahayu. Waduh. Monggo. Tidak. Monggo rahayu. Duduk. Rahayu monggo. Monggo.
Duduk, duduk. 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 Nyambung gini Pak Amin nih kau Pak. Ah, Ayo, ayo. Pak Mario. Apa dia ono? Oh, makin gila Pak Min. Ingat kenangan di kandatan saya. Udah ini. ah. Ya, padahal mana jadi yang betul niku Pak. Dalam Betul niku. ada. Ada. Hah? Niku pripun prosesnya? Lah saurunge manunggal jati kan melalui itu dulu. Engko ana tenang, engko ana ayem, engko ana hening, engko ana suwung, engko kan melalui itu semua. Cahaya niku lho. Nah iya, kan melalui itu. Nah, suwung itu kan berarti masih ada toh. Nek manunggal jati kan ora ana apa-apa, apa-apa ora ana, berarti suwung ya ora ana kan? Ora ana. Jadi 3 titik hotspot, 4 titik kundalini itu ada. Kalau apa melalui apa jenenge menemukan itu berarti kan sebelum detik-detik manunggal jati kita akan mengalami itu. Nah, kalau sesudah manunggal jati rasane gitu loh. Kalau sebelum manunggal jati ya, kan titik-titik itu yang kita alami kan. Titik-titik suwung, titik tenang, titik hening, itu kan akan kita alami kalau sebelum manunggal jati. Kalau manunggal jatinya kelewat, nah ini rasane suwung, rasane hening, rasane tenang. Ini rasa wisan lek keliwat ngono. Mulane lek ketemu rasa berarti manunggal jati wis keliwat. Kalau keadaan berarti sebelum manunggal jati. Nah, kalau rasa berarti sesudah manunggal jati. Yang kita perlukan adalah detik-detik manunggal jati itu tadi. Momen itu yang kita butuhkan. Setelah jadi kan rasanya Mas. Sebelum kan jadi momennya. Si ono apa-apa. Ya ini ngopo. Lho iki kan momen manunggal jadi kan ora ono apa-apa. Detik lho. Ana si ono apa-apa. Rasa nggak ada. Lah ketika panjenengan saya temani manunggal jati, ono rasa apa emang? Lah ya wis. Momennya itu. Masuk manunggal jadi kan enggak ono apa-apa. Harusnya muncul tak Ora ana apa-apa kan ketika manunggal jati kan orang ning kan lesek kan roh jenengan kan roh. Krasa kan? Les kan krasa. Ya kan lesek kan krasa jenengan. Lah momen itu loh yang perlu. Les lah iya. Nah nek jam-jam nek apa? Nek jam-jaman ya ora momen, dudu momen jenenge. Bisa. Lah wong kan sudah dalam keadaan manunggal jati tuh. Aku ngrasakne yo ngrasake momennya piye iku ngarane gulung piye iku masalahe. Setelah manekung, setelah gembleng, kita kan sudah pasti manunggal jati. Lah penyaksiannya bisa terjadi ketika bersamadi atau di saat patrap atau ketika kita berkelakuan. Penyaksian antara gelap dan terang menyatu kok yang nanti sampai nangis. Bulan iki ora ono apa-apa. Jadi sing digolek iki momene lho. Oh, se. Ning kono rasa enggak mungkin ono. Itu bukan kelas rasa.
kelas les. Itulah ketika aku utus engkau masuk untuk memberi kehidupan. Iku loh, momen itu. Jadi ketika itu kan roh Tuhan masuk ke tubuh kita kan. Lah, keluar masuknya itu loh, Mas Agus, yang saya maksud. Les gitu. Kan kroso sih. Nah, kroso kan dudu rasa.